Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosita Nindya Setiawan, mahasiswi dari Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini, saya dan kelompok saya baru saja melakukan penyuluhan kesehatan pada ibu hamil, yaitu Ibu Sulastri di Dusun Barpan, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Sebelum saya menayangkan video penyuluhan kesehatan saya yang bertema gangguan nutrisi pada ibu hamil, saya akan memperkenalkan satu persatu dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Magelang, program studi D3 Keperawatan. Bu, kami di sini ingin melakukan penyuluhan kesehatan tentang nutrisi ibu hamil ya Bu. Perkenalkan, nama saya Venisa Agustina Anggraini. Saya Zulfa Rahmania. Saya Ida Puji Sapitri. Baik Bu, di sini kami akan menjelaskan ya tentang pengertian, terus tentang kebutuhan nutrisi ibu hamil dan lain-lain. Sebelum itu, kami mohon waktunya Ibu sebentar ya Bu ya untuk kami membuat video untuk tugas kuliah. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik Bu, Ibu sudah bersedia. Saya mulai ya Bu ya. Saya akan bertanya Bu, Ibu namanya siapa ya Bu? Ibu Sulastri. Ibu Sulastri. Kalau boleh tahu umurnya berapa Bu? Umurnya 35. Umurnya 35 tahun. Kalau boleh tahu ini hamil anak yang keberapa ya Bu? Pertama. Anak yang pertama ya Bu ya. Memasuki usia berapa bulan Bu? 3 bulan. 3 bulan ya Bu ya. Kalau begitu saya akan menjelaskan tentang pengertian nutrisi pada ibu hamil ya Bu ya. Nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan, kesehatan. Nutrisi didapatkan dari makanan, cairan yang selanjutnya diasimilasi oleh tubuh. Sedangkan gizi adalah zat-zat yang terkandung dalam makanan yang diperlukan untuk manusia. Sumber zat pembangun itu diperlukan untuk pertumbuhan dan dapat diperoleh dari lauk pauk ya seperti daging, ikan, tahu, tempe, telur dan kacang-kacangan. Setelah itu sumber zat pengatur juga diperlukan agar semua fungsi tubuh itu melaksanakan tugasnya secara teratur, yang dapat diperoleh itu dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi nutrisi itu adalah asupan berupa makanan untuk tubuh yang mengandung gizi, di mana gizi dalam gizi tersebut terdapat sumber zat pembangun untuk pertumbuhan, sumber zat pengatur untuk fungsi metabolisme tubuh. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan nutrisi ibu hamil ya Bu ya. Yang pertama ada karbohidrat dan lemak. Yang kedua yaitu ada protein. Yang ketiga itu mineral. Terus yang keempat ada vitamin B kompleks. Yang kelima vitamin D. Yang keenam vitamin E. Yang karbohidrat itu bisa sebagai sumber zat tenaga untuk menghasilkan kalori, dapat diperoleh dari sersalia atau umbi-umbian ya Bu. Kalau protein itu sangat diperlukan untuk membangun, memperbaiki dan mengganti jaringan tubuh. Mineral itu dapat diperoleh dari sayur-sayuran, buah-buahan dan air mineral. Vitamin B kompleks niku dapat dijumpai dari sersalia, biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran hijau, ragi, telur dan produk susu. Vitamin D sumbernya dapat didapat dari minyak hati ikan, kuning telur dan susu. Sedangkan vitamin E didapat dari biji-bijian terutama gandum, kacang-kacangan, minyak sayur dan sayuran hijau. Yang selanjutnya yaitu 7 asam folat.
asam folat banyak terdapat pada sayuran berwarna hijau gelap seperti bayam, kembang kol, brokoli. Sedangkan buah-buahan itu terdapat asam folat yang mana ada di dalam buah jeruk, pisang, wortel, dan tomat gitu. Sedangkan zat besi niku banyak terdapat pada sayuran hijau seperti bayam, kangkung, daun singkong, dan daun pepaya. Dengan ada juga yang dari daging dan hati. Sedangkan yang ke-9 yaitu kalsium. Sumber kalsium lainnya adalah sayuran hijau dan kacang-kacangan. Seperti itu, Bu. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Zulfa, yaitu tujuan pada ibu hamil. Baik, selanjutnya saya akan bacakan tentang tujuan gizi pada ibu hamil. Yang pertama, cukup protein yang bernilai biologi tinggi, vitamin, mineral, cairan untuk memenuhi gizi ibu hamil, janin, serta plasenta. Yang kedua, makanan padat kalori dapat membentuk lebih banyak jaringan tubuh, bukan lemak. Yang ketiga, cukup kalori dan zat gizi untuk memenuhi pertumbuhan berat baku selama hamil. Yang keempat, perencanaan perawatan gizi yang memungkinkan ibu hamil untuk memperoleh dan mempertahankan status gizi optimal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan aman dan berhasil, melahirkan bayi dengan potensi fisik dan mineral yang baik, dan memperoleh cukup energi untuk menyusui serta merawat bayi kelak. Yang kelima, perawatan gizi dapat membantu pengobatan penyulit yang terjadi selama kehamilan. Yang keenam, mendorong ibu hamil sepanjang waktu untuk mengembangkan kebiasaan makan yang baik yang dapat diajarkan kepada anaknya selama hidup. Kemudian, tanda gejala kurangnya nutrisi pada ibu hamil. Yang pertama, kelelahan dan kurang energi. Kemudian pusing, sistem kekebalan tubuh yang rendah, kulit kering, gusi bengkak, berdarah, sulit untuk berkonsentrasi dan mempunyai reaksi yang lambat, berat badan kurang, pertumbuhan yang lambat, kelemahan pada otot, kemudian terdapat masalah pada fungsi organ tubuh. Selanjutnya, dampak kekurangan nutrisi pada ibu hamil pada janin, keguguran, lahir mati, kelahiran neonatal, mengalami cacat bawaan, dan berat badan bayi rendah. Yang kedua, pada ibu hamil terdapat anemia, pendarahan, berat badan tidak bertambah secara normal, dan mudah terkena infeksi. Kemudian, nutrisi pada ibu hamil akan dibacakan oleh Mbak Ista ya, Bu. Baik, Ibu, di sini saya akan menjelaskan nutrisi ibu hamil pada 3 tahap, yaitu pada tahap trimester pertama, yaitu di awal kehamilan, di usia awal kehamilan sampai usia 3 bulan. Kemudian nanti di trimester kedua itu memasuki usia 4 bulan sampai ke 7 bulan, dan selanjutnya di trimester ketiga itu dari usia memasuki 8 bulan sampai proses melahirkan. Nah, di trimester pertama ini asupan nutrisi yang sangat dibutuhkan itu sangat penting, karena di awal kehamilan ini janin memerlukan asupan yang sangat tinggi, yang dimulai dari karbohidrat itu seperti nasi, itu kan makanan pokok, itu sangat dibutuhkan, atau kalau enggak bisa dengan roti, gandum, ataupun sereal. Nah, kemudian di kalsium itu bisa dengan susu, dengan yogurt. Kan kalau ibu hamil dianjurkan untuk minum susu ibu hamil itu. Nah, kemudian di protein itu banyak dikonsumsi di telur, daging-dagingan itu. Kalau enggak di sayur-sayuran itu bisa dengan alpukat ataupun durian atau jagung. Dan kalau di vitamin itu banyak mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin E itu juga juga sangat dibutuhkan karena itu membangun metabolisme si janin. Kemudian di vitamin K itu juga sangat dibutuhkan karena membangun tulang si janin saat di rahim. Nah, kemudian
di trimester kedua memasuki usia 4 sampai 7 bulan itu dibutuhkan sekali seperti zat besi, vitamin C itu untuk mengoptimalkan pembentukan sel-sel darah merah pada janin. Kemudian asam lemak amino omega 3 itu dibutuhkan dalam pembentukan otak janin. Nah, kemudian konsumsi pula air putih yang cukup setiap harinya untuk menghindari sembelit dan wasir yang banyak diderita pada ibu hamil. Kemudian selanjutnya yang trimester ketiga di usia memasuki 8 sampai kelahiran itu sangat dibutuhkan juga seperti asupan kalori itu masih sangat penting karena dari sereal, kentang, mentega, susu, telur, alpukat, dan minyak nabati. Selain itu juga masih dibutuhkan vitamin-vitamin seperti vitamin B6, B1, B2, B3. Terus di trimester ketiga ini peranan yang tidak kalah penting adalah cairan yang mengatur sel-sel baru, pengaturan suhu tubuh, dan proses metabolisme. Nah, itu adalah saran makanan-makanan yang diperlukan saat memasuki usia dari awal kehamilan sampai proses melahirkan. Kalau begitu, Ibu ada yang ingin ditanyakan dari kita tadi penjelasan? Ya, ada satu makanan apa yang untuk trimester pertama? Pertama untuk mual dan muntah. Oh baik, memang kalau di trimester pertama ibu-ibu hamil itu sering mengalami mual dan muntah. Cara mengatasinya kan kalau mual muntah biasanya karena makan makanan yang amis gitu kan Bu. Nah kalau makanan yang amis-amis itu kan diprotein. Nah protein itu kita bisa alihkan ke yang nabati, yang nggak amis-amis itu nanti bisa dengan makan buah alpukat atau durian atau jagung. Nanti diselingin aja Bu, 1 hari 1 kali aja, nanti nggak apa-apa, biar nggak mual, nggak muntah, dan tapi asupannya tetap terjaga gitu Bu. Itu. Baik Bu, masih ada pertanyaan lagi atau tidak Bu? Nah, itu aja. Baik Bu, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya sebentar untuk kita bertiga. Maaf jika kami bertiga mengganggu waktunya Ibu ya Bu ya. Kalau begitu kami bertiga meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata ya Bu ya, yang disengaja maupun tidak disengaja. Kalau begitu kami bertiga pamit undur diri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.